Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usmayanika Putri dengan NIM 210102508, mahasiswi dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Skala Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang relasi matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Khoia MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dari relasi, yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah, yang ketiga, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, yang keempat, menyatakan relasi dengan diagram kartesius, yang kelima, menyatakan contoh soal yang berkaitan dengan relasi, yang keenam, sifat-sifat relasi, yang ketujuh, jenis-jenis relasi, dan yang terakhir kedelapan, perbedaan relasi dan juga fungsi. Untuk yang pertama, ada pengertian dari relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Misalnya, ada dua himpunan A dan juga ada himpunan B. Himpunan A berisi nama-nama murid di kelas 1. Ada Rara, Ani, Indah, dan juga Susi. Sedangkan himpunan B berisi olahraga favorit dari murid kelas 1. Ada basket, bulu tangkis, atletik, senam, dan juga tenis. Kalau bicara himpunan saja, tidak ada hubungannya. Misal Rara tenis, itu tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, harus ada penghubung supaya berkaitan antara himpunan A dan juga himpunan B. Nah, cara menghubungkannya seperti Rara suka tenis, berarti dihubungkan Rara suka olahraga tenis. Ani suka olahraga bulu tangkis, berarti dihubungkan Ani suka olahraga bulu tangkis. Lalu Indah suka olahraga bulu tangkis, berarti dihubungkan Indah suka olahraga bulu tangkis. Dan yang terakhir Susi suka olahraga atletik, berarti dihubungkan Susi suka olahraga atletik. Nah, jadi penghubungnya antara Rara suka tenis adalah kalimat suka olahraga. Kalau kata suka olahraga itu nggak ada, jadi Rara tenis, kan nggak ada artinya. Karena suka olahraga ada, menjadi berarti. Jadi, ada himpunan antara himpunan A dan himpunan B. Kalimat suka olahraga merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Yang pertama itu menyatakan relasi dengan diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh soalnya ada 4 anak, yaitu Rara, Ani, Indah, dan juga Susi. Mereka diminta untuk menyebutkan olahraga favorit mereka. Rara menyukai olahraga tenis, Ani menyukai olahraga bulu tangkis, Indah menyukai olahraga bulu tangkis, dan Susi menyukai olahraga atletik. Di sini diminta untuk menghubungkan relasi anak-anaknya ke olahraga favorit mereka. Jadi pertama dibuat dulu nih himpunannya. Misalnya himpunan A berisi nama-nama anak-anaknya dan himpunan B-nya berisi olahraga favorit mereka. Jika ingin membuat diagram panah, langsung dihubungkan antara himpunan A ke anggota himpunan B dengan tanda panah. Selanjutnya yang kedua itu menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau massa dilambangkan dengan XY, dengan X elemen S, Y elemen P. Contoh soalnya kayak contoh soal tadi, ada 4 anak yaitu Rara, Ani, Indah, dan juga Susi. Mereka diminta untuk menyebutkan olahraga favorit mereka. Rara menyukai olahraga tenis, Ani menyukai olahraga bulu tangkis, Indah menyukai olahraga bulu tangkis, dan Susi menyukai olahraga atletik. Cara menulisnya itu, himpunan pasangan berurutan memakai kurung kurawal, dan kemudian memakai kurung biasa. Kemudian dimasukkan nama yang pertama, lalu dipisahkan dengan koma. Nah, komanya ini diisi dengan olahraga favorit mereka. Contohnya, kurung kurawal, buka kurung, Rara, koma tenis, tutup kurung. Koma, buka kurung Ani, koma bulu tangkis, tutup kurung. Buka kurung Indah, koma bulu tangkis, tutup kurung.
buka kurung Susi, koma atletik buka kurung tutup kurawal. Tadi dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Yang ketiga, menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y dalam diagram Kartesius. Anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Sumbu yang kiri ke kanan disebut sumbu X dan sumbu yang atas ke bawah disebut sumbu Y. Contoh soalnya, P sama dengan 4, 5, dan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi dua kurangnya dari himpunan P ke Q adalah, jadi jawabannya diminta pasangan berurutan dimulai dengan kurung kurawal lalu dibuka kurung biasa. 4 itu ke 6 karena 4 adalah 2 kurangnya dari 6, jadi jawabannya 4 dan 6. 5 kurangnya dari 7, jadi jawabannya 5 dan 7. Selanjutnya ada sifat-sifat relasi. Sifat yang pertama disebut refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, ini ada 2 sifat penting dalam refleksi. Ada jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Misalkan, R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A. Relasi R dikatakan bersifat refleksif jika untuk setiap A elemen A berlaku AA elemen R. Maksudnya adalah jika setiap anggota himpunan bertemu dengan dirinya sendiri, maka relasi tersebut bersifat refleksif. Contohnya, jika himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Pada A didefinisikan relasi R sama dengan 11, 12, 22, 23, 33, dan 32. Relasi R disebut A bertemu dengan diri mereka sendiri, yaitu 1 bertemu dengan 1, 2 bertemu dengan 2, dan 3 bertemu dengan 3. Akan tetapi, apabila tidak ada semua anggota himpunan A tidak bertemu dengan diri mereka sendiri, maka relasi tidak disebut refleksi, karena tidak semua anggota himpunan A bertemu dengan diri mereka sendiri. Selanjutnya ada simetri. Apa itu simetri? Simetri adalah menurut Wikipedia Indonesia, sebuah karakteristik dari suatu bidang bangun datar mematuhi operasi simetri, dan ketika diperlakukan ke dalam objek, maka tidak akan muncul suatu perubahan. Nah, relasi R itu bersifat simetri jika setiap AB elemen R berlaku BA anggota R. Maksudnya adalah, jika suatu relasi AB bertemu BA, maka relasi tersebut bersifat simetri. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R sama dengan J, 11, 12, 22, 21, dan 33. Relasi tersebut bersifat simetri. Kenapa? Karena di sini 12 bertemu dengan 21, yang dimana 12 ini didefinisikan sebagai AB dan 21 didefinisikan sebagai BA, dan AB bertemu dengan BA. Maka relasi tersebut bersifat simetri. Selanjutnya ada sifat antisimetris. Relasi R dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap AB elemen R dan BA elemen R berlaku A sama dengan B. Maksudnya adalah bisa dilihat namanya antisimetris yang berarti lawannya dari sifat simetri tadi. Ketika simetri membutuhkan pasangan yaitu AB bertemu dengan BA agar bersifat simetri, maka antisimetris hanya membutuhkan AB atau BA-nya saja. Contohnya, pada himpunan B sama dengan 2, 4, 5. Relasi R sama dengan 22, 44, 55, 42. Relasi R tersebut bersifat antisimetris. Kenapa? Karena ada 42 sebagai AB, tidak ada 24 sebagai BA-nya. Selanjutnya ada sifat transitif. Apa itu transitif? Transitif adalah sebuah relasi disebut transitif jika memiliki sifat, jika A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C secara langsung. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap AB elemen R dan BC elemen R berlaku AC elemen R. Maksudnya adalah, jika dalam suatu relasi terdapat AB bertemu BC dan bertemu AC, maka relasi tersebut bersifat transitif. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4. Pada A didefinisikan R sama dengan 11, 12, 22, 23, dan 13. Relasi R bersifat transitif. Kenapa? Karena di sini terdapat 12 sebagai AB-nya, 23 sebagai BC, dan 13 sebagai AC. Selanjutnya ada sifat ekuivalen. Apa yang dimaksud dengan ekuivalen? Ekuivalen adalah dikutip dari KBBI. Ekuivalen artinya nilai, ukuran, arti, atau efek yang sama, seharga, sebanding, dan juga sepadan.
Dalam matematika, himpunan dapat disebutkan ekuivalen jika jumlah anggota kedua himpunannya sama, namun bendanya ada yang tidak sama. Relasi R disebut sebagai sebuah relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan juga transitif. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Pada A didefinisikan relasi R sama dengan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, dan juga 3, 3. Apa itu ordering? Ordering adalah suatu cabang matematika yang meneliti pandangan intuitif manusia terhadap tatanan atau keteraturan dengan menggunakan hubungan biner. Teori ini memberikan kerangka formal untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan seperti ini lebih kecil dari itu atau ini mendahului itu. Relasi R disebut sebagai sebuah relasi pengurutan sebagian partial ordering jika relasi tersebut bersifat refleksif, transitif, dan juga antisimetris. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Yang pertama ada relasi invers. Apa yang dimaksud relasi invers? Relasi invers adalah dalam teori relasi, invers itu adalah kebalikan dari pemetaan itu sendiri. Misalkan sebuah pemetaan memiliki domain. Domain itu kan daerah asal dan kodomain itu kan daerah hasil. Maka invers dari pemetaan itu adalah sebuah pemetaan yang mana sebagai domain dan sebagai kodomain. Misalnya, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Invers dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Selanjutnya ada relasi simetrik. Apa yang dimaksud relasi simetrik? Relasi simetrik adalah jika tiap ABR berlaku BAR. Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika ARB berakibat BRA. Misalnya, R sama dengan ABP XY. Suatu relasi R disebut relasi simetrik jika tiap ABR berlaku BAR. Dengan kata lain, R disebut relasi simetrik jika ARB berakibat BRA. Selanjutnya ada relasi refleksif. Apa yang dimaksud relasi refleksif? Relasi refleksif adalah relasi biner homogen R pada himpunan X adalah refleksif jika relasi tersebut menghubungkan setiap elemen X dengan dirinya sendiri. Misalnya, R sama dengan A, AP XY, suatu relasi R disebut relasi refleksif jika setiap A berlaku AAR. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada relasi transitif. Apa yang dimaksud relasi transitif? Relasi transitif adalah suatu relasi R pada himpunan X adalah transitif jika untuk semua elemen A, B, C dalam X setiap kali R menghubungkan A dengan B dan B dengan C, maka R juga menghubungkan A dengan C. Misalnya, R relasi dalam himpunan AR disebut relasi transitif jika berlaku A, B, R, dan B. Maka A dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan berelasi, maka A berelasi. Akhir, relasi dapat diartikan sebagai hubungan, misalnya hubungan antara daerah asal domain dan daerah lawan ke domain. Sedangkan fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah lawannya. Selanjutnya, perbedaan antara relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Sedangkan fungsi tiap-tiap anggota himpunannya itu daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus yang mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya.